Awal ketika dilantiknya anggota DPR RI, langsung Presiden PKS meminta 50 anggota DPR RI untuk memperjuangkan janji-janji politik itu. Apa yang terjadi? Sekali lagi saya, jumlahnya 8% Pak, 92% menolak, tidak bisa dilanjutkan, padahal langsung dimasukkan ke prolegnas itu, program legislasi. Baik Pak, apa harapan dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Safrizal. Apa harapan Bapak dalam resesnya atau turunnya anggota? Baik, kembali di channel Hambali Riau. Nah, kita kali ini akan membahas tentang reses anggota DPRD Kota Pekanbaru Dapil 6 ya, Pengsekaki Senaplan, yakni Rois SAG. Nah, reses kali ini sedikit istimewa karena dihadiri oleh jajaran struktur pengurus PKS dan juga dihadiri oleh pemerintahan setempat dari lurah dan juga RT RW. Nah, dari pengurus PKS itu sendiri dihadiri dari mulai ketua DPRA ya sampai DPC dan juga dihadiri oleh ketua DPD dan ketua DPW PKS Provinsi Riau. Nah, reses kali ini disampaikan oleh ketua DPW PKS Provinsi Riau, Haji Henry Munib SE AKMBE. Beliau menyinggung dan menyampaikan terkait tentang kinerja anggota DPR atau seluruh anggota legislatif dari mulai tingkat nasional hingga daerah dan tingkat nasional. Beliau menyampaikan isu-isu terkini terkait sikap PKS yang menolak kebijakan HIP, haluan ideologi Pancasila yang ditolak untuk dibahas kembali, dan juga Henry Munib juga menyinggung terkait tentang masalah pajak ya sepeda motor yang telah dijanjikan oleh PKS pada saat kampanye. Simak terus untuk penjelasan lebih jelas agar kita tidak gagal paham. Oke. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Ketua RW 4. Selanjutnya sepatah kata yang akan disampaikan oleh Lurah Tirtasya, yakni Ibu Siti Triani CSA. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun suci, daun salam, yang jawab salam banyak rezeki. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran amma ba'du. Yang saya hormati, yang kami hormati, yaitu Bapak Ketua DPRD PKS Provinsi Riau, Bapak Henry Munib SE AKMBA, dan Bapak Ketua DPW Kota Pekanbaru Bapak Soni STP, dan Bapak DPRD Kota Pekanbaru kita yaitu Bapak Rois SAG serta rombongan, dan membawa Ibu juga ya Bu, bawa Ibu negara. Ini satu kehormatan dan sekali Pak. Bapak RW 04 Bapak Abu Sama, terima kasih Pak, serta Bapak Ibu RT yang hadir. Ketika dilantiknya anggota DPR RI, langsung Presiden PKS meminta 50 anggota DPR RI untuk memperjuangkan janji-janji politik itu. Apa yang terjadi? Sekali lagi saya, jumlahnya 8% Pak, 92% menolak, tidak bisa dilanjutkan, padahal langsung dimasukkan ke prolegnas itu, program legislasi nasional. Padahal jumlah 3 triliun paling Pak dari sekian ribu triliun itu. Ya, dari 3.000 triliun lebih itu hanya 3 triliun. Untuk apa? 105 juta pengguna sepeda motor se-Indonesia yang cc kecil. Tidak banyak. Tax amnesty itu 3.000 triliun lebih dari orang-orang yang kaya, pengusaha besar. Kok bisa dihapuskan pajaknya? Ini sangat luar biasa. BLBI lebih besar lagi. Ya. Sekarang ketika kita memperjuangkan ini tidak bisa. Oleh karena itu kalau ada yang bertanya tentang janji PKS apa ketika itu kalau jika PKS menang? Artinya paling tidak mayoritas yang ada bisa di parlemen. Jadi kalau 50% plus 1 saja selesai itu. Janji politik itu langsung kita bisa selesaikan ya di prolegnas di Senayan. Oleh karena itulah kemudian saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, di posisi PKS yang hari ini oposisi sendirian ya, kalau di masa Presiden Jokowi pertama
Itu 4 partai kalau nggak salah saya kemarin. Sekarang tinggal sendirian. Tapi saya katakan koalisi kita ada dengan rakyat. Kami akan bersama rakyat. Makanya tagline kami adalah PKS pelayan rakyat. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Artinya kami melayani dari hati. Dan saya memerintahkan kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Riau dan juga kota kabupaten untuk kemudian memberikan pelayanan terbaik. Rasulullah SAW bersabda, Sayyidul Qaum khadimuhum. Sesungguhnya pemimpin yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik memberikan pelayanan kepada kalian. Jadi Pak Rois ini adalah pelayan kita. Siap menjadi pelayan Pak Rois? InsyaAllah. Dan ini yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Maka para anggota DPRD dari fraksi PKS itu adalah pelayan Bapak Ibu sekalian. Pak Rois insya Allah siap memberikan pelayanan terbaik kepada Bapak Ibu. Nanti kalau ada sesi fotonya begini Pak Rois. Ya, ini adalah foto untuk memberikan pelayanan dari hati. Dan ini adalah satu prinsip yang kemudian kita gunakan. Dan Alhamdulillah PKS yang dulu hanya 3 kursi di Kota Pekanbaru hari ini menjadi 8 kursi. Ada tambahan 5 kursi. Demikian juga di provinsi yang dulu 3 sekarang menjadi 7 kursi. Seluruh kota kabupaten yang dahulu hanya 26 sekarang 50. Di DPR yang 1 sekarang menjadi 2. Secara seluruhan kita mempunyai rata-rata di angka 124% peningkatannya. Alhamdulillah ya, dengan izin Allah, walaupun secara nasional kita baru 8,3% tadi yang saya sampaikan. Ternyata peningkatan seperti ini pun masih kurang besar. Dan kita harus sedang berjuang ya. Kami sedang berpikir bagaimana seperti Erdogan, AK-Parti yang bisa di angka 62,3% ya. Seandainya itu terjadi maka seluruh aspirasi Bapak Ibu selesai semuanya. Ya, kalau di Senayan kita ketok palu langsung nggak datang pun udah selesai itu Bu ya. Berarti selesai ya. Oleh karena itu kami sangat yakin ini bisa terwujud kalau seandainya kita membangun komunikasi. Oleh karena itu saya menginisiasi bersama dengan Pak Sony Martin untuk bukan saja Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Safrizal. Rizal. Apa harapan Bapak dalam resesnya atau turunnya anggota DPRD ini Dapil 6 Kecamatan Senapelan ya? Harapan masyarakat kepada wakilnya. Silakan Pak. Reses ini kan turunnya anggota dewan ke daerah pemilihannya untuk menampung aspirasi masyarakat untuk dibawa dan dirumuskan kembali di harapan masyarakat tentu satu saja. Menyampaikan aspirasi masyarakat itu ke Pemko Kota Pekanbaru agar harapan-harapan di masyarakat kami sini, tempatan sini, terutama di Dapil 6 ini dapat terrealisasi seperti apa yang diharapkan. Kira-kira apa Pak lebih konkretnya harapan dari masyarakat masalah di Dapil 6 ini? Tentu misalnya yang lebih spesifik lebih spesifiknya ke begini, sarana-sarana umum seperti infrastrukturnya jalan apa yang menjadi tanggung jawab Pemko Pekanbaru di bawah naungan Kota Pekanbaru itu yang menjadi konkretnya. Dia realisasikan seperti yang telah dirumuskan dalam musarembang pembangunan Kota Pekanbaru. Ada yang berjangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek ke depan. Realisasikan itu dan kemudian ditambah dengan keinginan-keinginan masyarakat seperti umpamanya yang keinginan dalam COVID-19. Masih berbicara tentang COVID juga kita. COVID silakan. Masalah COVID apa yang saya sampaikan Pak? Kita masih dalam COVID ini ada yang beberapa hal. Masalah kemarin ada katanya ada 15.000 sembako yang harus kebagikan. Ternyata realnya di lapangan tidak seperti apa yang jadi kenyataan. Itu telah disampaikan kembali. Di mana kendalanya, di mana tersendatnya. Tentu anggota dewan yang bersangkutan seperti reses ini dikemukakan kembali. Itu untuk yang keduanya. Dan kemudian harapan-harapan sehubungan ini ada tahun ajaran baru.
tentang ajaran baru pendidikan ya. Benar-benar. PPDB ya. PPDB ini kan secara online. Ya online. Jadi Secara online ada keluhan-keluhan dari masyarakat. oh ada keluhan Pak ya online ini. Itu ada keluhan-keluhan Iya. dari masyarakat, ada gaung-gaung dari masyarakat. Iya iya. Diakomodir itu gaungan itu. Apa terjadi permasalahan mereka? Iya iya iya. Terutama nanti tentang persyaratannya. Iya iya. Tentang kalau nanti mendapatkan akses untuk Iya. biaya pendidikan, Iya iya iya. tentu beasiswa, Iya, itu iya. tolong diakomodir sebagai anggota Baik. dewan Baik, untuk baik. sampaikan ke yang bersangkutan, Baik, terutama ke yang instansi dinas terkait seperti Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Baik baik ya. Oke. Baik terima kasih Pak Saprijal atas informasinya. Mudah-mudahan ini bisa diperjuangkan oleh wakil kita ya di Parlemen DPRD Kota Pekanbaru. Baik demikian dari Khambale Riau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.